Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini kami masih akan melanjutkan kisah dari Kesumat Putra Wilwatikta, karya dari Mbak Nana Septiana yang semakin hari semakin keren aja kisahnya, semakin kita dibikin penasaran. Dan ini sudah memasuki part 16 teman-teman ya. Makin seru aja kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diklik dulu dong di tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap siang teman-teman ya, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai lama-lama lagi ya, nggak pakai basa-basi kepanjangan lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke tanah Jawa. Noda hitam di telapak tangan Bayu Aji. Kesumat Putra Wilwatikta part 16. Mereka duduk di dalam kedai. Ketiganya tampak kusut masai, bahkan Kinanti yang biasa menggerai rambut hingga ke punggung kali ini menggelungnya. Ya, semalam mereka berhasil memperoleh keterangan dari Suro Purana tentang Yuanzi, tentang perburuan yang dilakukan untuk menangkap Kinanti dalam keadaan hidup-hidup. Rupanya, di mata pedagang itu, kita sama sekali tidak berarti. Dia hanya meminta Kinanti dalam keadaan hidup, sedangkan kita harus dihabisi di tempat. Keluh Legiwo sambil menuangkan tua ke mangkok gerabah. Kupikir aku senang diculik oleh gerombolan penjahat itu. Kinanti mengernyitkan kening dengan raut tak suka. Legiwo menengus. Jadi apa rencanamu selanjutnya? Kinanti mengalihkan pandangan kepada Bayu. Lelaki yang dia pandang sama sekali tidak menyadari panggilan tersebut. Ia memandang ke arah depan kedai di mana banyak pelintas jalan berlalu lalang. Penunggang kuda, kereta, dan pejalan kaki silih berganti melintas. Semua sibuk dengan urusan masing-masing sehingga tidak mempedulikan tiga pengembara berpenampilan lusuh yang sedang duduk di kedai tua. Bayu! Panggilan Kinanti akhirnya bisa menarik perhatian Bayu. Ia memalingkan pandangan, menatap ke arah dua temannya. Matahari belum naik sepenggalan langit, tapi Legiwo sudah minum tuak. Berbeda dengan harapan Kinanti, Bayu justru mengomentari Legiwo. Orang yang dikomentari meringis sebal. Ditenggaknya tuak tanpa menjawab teguran Bayu. Dia masih terguncang karena kejadian tadi malam. Bela Kinanti. Dan dirimu tidak terguncang walau sempat menjadi korban penculikan gerombolan Sora Purana? Tanya Bayu pula. Saat bercakap-cakap, Bayu terus meletakkan tangan di bawah meja. Kinanti merengut mendengar pertanyaan Bayu. Ia sudah menutupi ketakutannya dengan baik, tapi masih bisa diketahui oleh Bayu. Apa boleh buat? Menunjukkan ketakutanku juga tidak ada gunanya bagi kita semua. Sekarang kita masih harus menyusun strategi. Apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya? Bayu menatap mata Kinanti lalu ia tersenyum. Baiklah, sekarang beritahu. Rencana apa yang ada di dalam benakmu? Kepala Kinanti dimiringkan. Dia kaget karena tak mengira jika Bayu justru menyerahkan masalah ini padanya. Kau kan yang memimpin rombongan kita. Ya tentu dirimu yang harus membuat rencana. Sejak kapan kalian memutuskan bahwa diriku yang menjadi pemimpin rombongan? Bayu kembali memandang keluar, seakan pemandangan di luar kedai lebih menyenangkan baginya. Tangan kanan Bayu masih terkepal, masih di bawah meja. Dia enggan memperlihatkan bercak hitam yang bertambah banyak usai perkelahian semalam. Andai tidak memikirkan keadaan Kinanti dan Legiwo, dia akan memilih cara lain untuk menyelamatkan diri. Namun serangan beruntun yang dilancarkan oleh Sora Purana membuatnya tak memiliki pilihan. Keris Nagelirang terpaksa dikeluarkan dari warangka. Sebagai upaya melindungi kedua temannya, keris hitam itu hanya menggores sedikit kulit lawan, tetapi efeknya sama saja.
Sora Purana menggelepar seperti ayam disembelih, mulutnya mengeluarkan buih gelap dengan bau busuk menusuk hidung. Andai Kinanti terlambat memberikan penawar racun, mungkin lelaki itu sudah berkalang tanah, sama seperti anak buahnya yang lain. Tapi sayang, Sora Purana bukannya berterima kasih kepada Kinanti, begitu sadar ia justru memaki gadis itu. Kinanti yang mudah marah, hampir saja menggampar wajah Sora, terlebih dia sudah punya dendam terdahulu karena diperlakukan kasar oleh gerombolan Sora Purana. Setelah menghabiskan banyak waktu untuk menenangkan Kinanti, akhirnya Bayu mulai mendekati Sora Purana, memaksa lelaki berambut merah itu untuk menjawab semua pertanyaan. Tapi tidak banyak jawaban yang mereka peroleh. Sora hanya tahu Yuanzi menginginkan jamur emasnya tanpa kurang satupun, serta memastikan Kinanti dibawa dalam keadaan hidup ke kediaman Yuanzi. Sora Purana masih hidup ketika mereka tinggalkan. Meski begitu, Kinanti yakin usia Sora Purana tak akan mencapai bulan purnama berikutnya. Luka yang ditimbulkan oleh keris naga lirang berdampak buruk bagi tubuhnya. Walau sudah dibantu dengan pil hitam penawar racun, dia hanya dapat bertahan beberapa saat lagi. Aku yakin Paman Yuanzi memegang rahasia di balik kematian ibuku, gumam Kinanti. Kedua temannya hanya menggumam sebagai tanda masih mendengarkan. Aku ingin menyelidiki rahasia itu lagi, ujarnya lagi, kali ini sambil menarik lengan Bayu agar menaruh perhatian padanya. Bayu melepas tangan Kinanti dari lengannya. Ia masih enggan memperlihatkan bercak hitam di telapak tangan kanan agar gerakannya tidak terlalu kentara. Bayu pun langsung berbicara. Jadi, bagaimana cara kita menyelidiki rahasia yang disimpan oleh Yuanzi? Ya, kita tidak mungkin datang dengan terang-terangan ke kediaman paman angkatmu itu, ujar Legiwo. Semua orang yang ada di sana sudah mengenali wajah kita. Nekat masuk sama saja dengan menyerahkan kepala dengan sukarela. Kalimat panjang yang pertama kali diucapkan oleh Legiwo pagi itu disambut dengan kesunyian. Kinanti terpekur sambil terus berpikir, sedangkan Bayu kembali menatap kesibukan di depan kedai. Seperti yang dikatakan oleh Legiwo, sulit bagi mereka untuk masuk ke dalam kediaman Yuanzi. Mendekati para pelayan yang bekerja di sana juga sama sulitnya. Bayu mendesah. Pikirannya tak bisa terarah dengan baik, terutama saat menahan gejolak panas di dada. Tangan gemetar karena ingin menghunus keris dan menusuk setiap orang di depannya. Dia sengaja berusaha menarik diri dari kedua temannya untuk mengendalikan hasrat yang terus memuja. Keris naga lirang di pinggangnya seakan merasakan hal yang sama, terus bergetar serta mengalirkan hawa panas ke dalam tubuh Bayu. Butuh pengendalian sekuat tenaga agar Bayu tak melompat keluar dari kedai. Orang yang berlalu lalang di depan kedai bisa menjadi mangsa empuk bagi keris naga lirang yang haus darah. Dari arah samping, telinga Bayu mendengar dengan jelas suara nafas Kinanti yang ditarik agak panjang. Gadis itu tidak berbicara, hanya menarik nafas seolah tengah menenangkan diri. Aku hanya berkata ingin mengetahui rahasia apa yang disimpan oleh Paman Yuanzi, tapi bukan berarti melakukannya sekarang juga. Loh, maksudmu apa? Terdengar suara Legiwo bertanya pada Kinanti. Perkara rahasia itu masih bisa kucari di lain waktu, jawab Kinanti. Nadanya datar sehingga Bayu menoleh karena penasaran. Kenapa mendadak berubah pikiran? Tanya Bayu pula. Seingatku baru kemarin, kau bersikeras untuk tetap berada di sini dan menyelidiki Yuanzi. Kinanti menyelipkan beberapa helai rambut ke belakang telinga. Gerakannya menarik perhatian Bayu pada lebam yang terlihat jelas di leher Kinanti. Gerombolan Sora Purana tampaknya sudah memperlakukan Kinanti dengan kasar. Leher Kinanti yang lebam jelas bekas cekikan beruntuk. Dia tak kehabisan nafas karenanya. Sekarang ada hal penting lain yang harus kita lakukan. Kinanti merasakan pandangan Bayu ke arah lehernya, tetapi ia tak peduli, tidak juga menjelaskan asal lebam tersebut. Hal penting apa menurutmu? Tanya Legiwo lagi. Kinanti menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya melalui mulut. Matanya menatap lurus ke depan, kemudian berkata, bercak di telapak tangan Bayu semakin bertambah banyak. Kita tahu itu adalah akibat ia menggunakan keris naga lirang. Jadi kita juga harus mencari cara agar keris naga lirang tidak membawa dampak buruk bagi Bayu. Legiwo langsung menatap ke arah Bayu. Pandangannya lekat menuju ke arah tangan yang disembunyikan oleh Bayu. Semakin banyak ya?
Aku tidak mengerti apa maksud kalian. Lah Bayu, dipaksakannya seulas senyum agar tak terlihat gugup. Kinanti juga turut memandang Bayu. Kening dikerutkan lalu mendengus upaya-upaya Bayu untuk menutupi keadaan yang dialaminya sekarang sama sekali tak dapat mengelabui Kinanti. Menurutmu bagaimana Legio? Ujarnya tanpa mengajak Bayu berbicara. Apa kita sebaiknya berkelana mencari guru kanuragan atau tabib untuk mengatasi masalah ini? Ya kalau menurutku tabib jauh lebih baik. Seorang juru penyembuh dengan pengetahuan tentang racun yang baik tentu dapat mengatasi efek racun yang dirasakan oleh Bayu. Legiwo menjawab panjang lebar, tuak di depan mata tak lagi dihiraukan. Tapi racun yang dikeluarkan oleh Krishna Gelirang bukan racun biasa, dampaknya sangat berpengaruh pada perilaku Bayu. Kinanti masih berbicara tanpa melibatkan Bayu dalam pembicaraan mereka. Dia seperti menjadi dua orang yang berbeda. Begitu memegang Krishna Gelirang, Legiwo mengusap dagu sambil berpikir. Sesekali dia melirikkan mata ke arah Bayu yang menyeringai masa mendengar obrolan mereka. Ya seharusnya gampang saja sih. Jangan biarkan Bayu memegang Krishna Gelirang, cetus Legiwo. Lalu bagaimana caranya? Kita sudah memperingatkan Bayu tetapi dia sangat keras kepala. Keris hitam itu juga tidak bisa dibuang, selalu saja kembali ke tangan pemiliknya. Kinanti menirukan gerakan Legiwo, ikut mengusap dagu dengan pandangan menerawang. Baik Legiwo maupun Kinanti terus duduk merenung, tidak mengindahkan keberadaan Bayu di dekat mereka sehingga Bayu memutuskan bangkit dari tempat tersebut. Kalian tunggulah di sini. Ada hal yang harus kulakukan. Tidak akan memakan waktu lama. Aku pasti sudah kembali sebelum matahari tergelincir ke ufuk barat. Bayu menepuk bahu Legiwo sebelum ia berjalan keluar. Kedua temannya memandang kepergian Bayu, tapi tidak mengajukan keberatan sama sekali. Baru setelah Bayu tak tampak lagi punggungnya, Legiwo memulai pembicaraan dengan Kinanti. Bagaimana dengan jamur emas milikmu? Apa akan kita jual di sini? Kinanti menggeleng dengan bibir mengerucut kesal. Kita tidak bisa menjualnya di sini. Anak buah Paman Yuanzi tersebar di mana-mana. Kita akan berada dalam bahaya besar kalau ketahuan mencoba menjual jamur emas. Bagaimana bisa? Jamur emas bukan barang yang menarik minat semua orang yang memiliki cukup banyak koin untuk membelinya. Hanya orang-orang tertentu yang akan membelinya, jawab Kinanti seraya mengamati kuku tangannya yang pendek. Seumur hidupnya tak pernah Kinanti memiliki kesempatan untuk merawat diri sebagaimana perempuan bangsawan. Meskipun ibunya berdarah keraton, Kinanti harus hidup sebagai orang biasa karena ayahnya hanyalah pendatang di kerajaan ini. Sejak lama dia berusaha menahan mata agar tak memandang gadis berdarah bangsawan yang banyak ditemuinya di kota raja. Terlebih lagi setelah dia bergabung dengan rombongan Magiogni, ia merasa semakin rendah diri. Namun semakin lama dia bergaul dengan Bayu, semakin Kinanti menyadari penampilannya yang lusuh. Bukannya bersolek seperti gadis lain, dia harus terbiasa dipandang sebagai laki-laki di mata Bayu. Seingatnya, tak pernah Bayu memandang Kinanti seperti ia memandang Sekar atau Kenanga Arum yang cantik jelita. Bayu lebih sering memperlakukannya sebagai laki-laki, sama seperti Legiwo. Kinanti mengepalkan tangan, lalu menatap Legiwo sambil tersenyum lebar. Kita akan menuju kota raja dan menjual jamur emas di sana. Dari penjualan jamur emas itu, kita akan mencari resi terbaik yang bisa membantu mengatasi masalah Bayu. Senyum Kinanti terlalu lebar sehingga Legiwo merinding olehnya. Gadis itu dapat melihat bulu roma di sepanjang tangan Legiwo berdiri tegak. Senyum Kinanti pun kian lebar. Entah apa yang difikirkan Legiwo sehingga ia merinding seperti itu. Kinanti tak memikirkannya lebih lanjut. Dia sibuk membayangkan keuntungan yang akan diperoleh begitu berhasil menjual jamur emas. Sebagian kecil dari penjualan akan digunakannya untuk membeli pakaian berkualitas bagus. Kehidupan di kota raja lebih ramah untuk perempuan muda sehingga Kinanti bisa tampil cantik tanpa takut terkena lumpur apalagi percikan darah. Dia berharap pula Bayu dapat melihatnya sebagai gadis, bukan rekan seperjalanan semata.
Bayu berjalan menyusuri pasar lagi. Sudah 2 hari dia berkeliaran di pasar, sehingga tempat ramai ini tak lagi memberikan kesan yang sama. Kemarin, dia menyusuri pasar demi memuaskan rasa rindunya pada kehidupan di masa lalu. Dia terdapat mengunjungi kediaman Adipati untuk mengenang masa lalu. Setidaknya, Bayu dapat melampiaskan kerinduan masa kecilnya di pasar yang riuh ini. Hari ini, Bayu berada dalam keramaian dengan tujuan berbeda. Langkahnya mantap. Ketika ia menuju pasar hewan, sisa koin yang dimilikinya lebih dari cukup untuk membeli kuda dengan stamina tangguh. Sengaja, Bayu tak menceritakan pada kedua rekannya kemana ia akan pergi. Bayu ingin berjalan sendirian seraya menenangkan pikiran. Nagel lirang terus berdenyut. Sulit baginya mengendalikan keris yang haus darah itu. Kinanti yang selalu berkata pedas hampir berhasil membuyarkan konsentrasinya. Bayu berjalan lurus tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan jalan. Dia tahu pasti di mana pedagang kuda yang jujur memperdagangkan binatang tunggangan tersebut, kalau pedagang kuda masih bisa bertahan hingga sekarang. Disibitkan mata karena sinar matahari yang terus menusuk. Dia mengantuk, sebab hanya sempat terlelap beberapa saat menjelang matahari terbit. Kalau bukan karena latihan berat yang diberikan oleh Resi Soko Gading, mungkin dia sudah ambruk sekarang ini. Bayu Aji menghindar dari perempuan bertubuh mungil yang berjalan ke arahnya. Namun, perempuan itu justru mengikuti langkah Bayu. Dihentikannya langkah dan menoleh ke arah penguntitnya. Ada apa nih, Sarah? Kenapa Raden masih di sini? Suara dengan nada mendesak itu akrab di telinga Bayu, membuatnya mengerutkan kening untuk mengingat siapa sang pemilik suara. Saya ini Ragil, desak gadis tersebut. Bayu mengangguk, masih mencoba mengingat pemilik nama tersebut. Adiknya Wilaga, ujarnya lagi. Barulah setelah nama Wilaga disebut, Bayu dapat mengingat perempuan bernama Niragil, satu-satunya perempuan yang ikut dalam rombongan Wilaga dan ketiga saudara angkat yang lain. Pencoleng itu, tanya Bayu tanpa merasa bersalah mengungkit pekerjaan si gadis. Kau kesini untuk mencari mangsa. Bukankah kemarin sudah kuminta kepada kalian untuk mencari pekerjaan lain? Niragil mendecakkan lidah, mungkin kecewa karena lelaki tampan di depannya hanya mengingat pekerjaan mereka, sedang penampilan Niragil yang banyak dipuja oleh lelaki lain sama sekali tak menarik minat sang Raden. Sebaiknya Raden segera meninggalkan condong, ujar Niragil dengan nada mendesak. Kota ini tidak aman untuk Raden dan teman-teman. Kenapa? Karena pimpinan kalian akan menuntut balas atas kejadian semalam. Bayu menggelengkan kepala. Sepertinya dia bukan orang yang tahu balas budi. Apa pemimpin kalian telah lupa kalau diriku yang memberikan obat untuk mengobati lukanya? Bukan beliau. Tapi Kakang Wilaga yang membuat dirimu berada dalam bahaya. Tadi pagi dia pergi menghadap Adipati dengan tujuan melaporkan keberadaanmu di kota ini. Niragil menghela nafas kesal. Katanya Adipati Joyopati menjanjikan hadiah besar bagi orang yang berhasil melaporkan di mana keberadaan keponakannya. Apa yang kalian tunggu? Tanya Bayu pada kedua temannya yang berdiri di depan kedai tanpa bergerak sama sekali. Kita harus segera pergi. Kalau tidak ingin kemalaman di jalan. Kinanti balas bertanya. Siapa yang memberitahumu kalau kita harus segera berangkat? Bayu menghela nafas. Semakin lama berbicara, semakin banyak waktu yang mereka habiskan, sedangkan waktu tersebut bisa digunakan untuk segera berlalu dari kedai tersebut. Bayu, tanya Kinanti tajam. Tidak biasanya kau terburu-buru ingin pergi meninggalkan sebuah tempat. Selama ini kalian mengenalku sebagai si tidak sabaran, selalu ingin pergi dari suatu tempat begitu merasa tidak nyaman. Aku bukan kamu. Pelipis Bayu berdenyut kencang kala mendengar ucapan Kinanti. Kehabisan akal. Dia menoleh pada Legiwo dengan tatapan putus asa. Bagaimana menurutmu? Apakah kita harus segera pergi atau menginap di kedai ini selama beberapa saat lagi? Ditanya oleh Bayu. Legiwo bukannya menjawab, dia hanya menggeleng, tak memiliki pendapat sendiri dan memilih mengikuti keputusan siapapun yang akan disepakati oleh Bayu maupun Kinanti. Pengalaman setelah beberapa bulan mengembara bersama mereka memberi pelajaran berharga bagi Legiwo. Tidak usah urun pendapat karena hasilnya akan semakin runyam. Mata Bayu menyipit melihat Legiwo menggeleng. Kenapa menggeleng? Sudahlah Bayu, jelaskan saja kenapa kita harus bergegas pergi. Kau membuat keributan lagi.
Dan dari mana asal kuda yang kau tunggangi? Seingatku kalian sama sekali tidak memiliki harta berharga untuk ditukarkan dengan kuda sebagus ini. Kinanti terus merepet sambil mengamati kuda bersurai coklat yang dibawa Bayu. Dari sorot matanya yang menyelidik, Kinanti tahu pasti kuda itu berharga mahal. Aku akan menjelaskan semuanya di jalan. Bayu mengalah tanpa turun dari kuda. Jadi, segera kemasi barang bawaan kalian. Kita berangkat sekarang juga. Ia tidak memiliki banyak kesabaran untuk memuaskan semua rasa ingin tahu Kinanti. Sekarang juga Bayu memilih mengelusurai coklat muda yang baru dimilikinya, sementara Kinanti dan Legiwo bersiap pergi. Ya, setelah bertemu dengan Niragil di pasar hewan, Bayu tidak banyak berpikir lagi. Ia segera memilih kuda terbaik yang dapat menempuh perjalanan jauh lalu membayarnya tanpa menawar lagi. Semakin lama dia menghabiskan waktu, maka semakin mudah anak buah Adipati Joyopati menemukannya. Wilaga pasti telah menjelaskan bagaimana penampilannya kini sehingga para prajurit dapat mengenalinya dengan mudah. Mereka beruntung karena Wilaga baru melaporkannya tadi pagi. Anak buah Joyopati membutuhkan waktu untuk menyisir seisi kota sebelum menemukan mereka. Akan tetapi, perkelahian yang melibatkan Bayu di pasar kemarin tentu menjadi titik awal tempat para prajurit mencarinya, sedangkan mereka kini berada cukup dekat dengan lokasi pasar dan keramaian. Ketika Kinanti dan Legiwo datang, Bayu segera memerintahkan kudanya untuk berjalan maju. Kali ini dipilihnya jalan yang sepi dan memutari pinggiran kota. Kenapa kita melalui jalan ini? Keluh Kinanti, karena jalan yang dipilih Bayu cukup sulit melalui kudanya. Mereka belum berjalan jauh, tetapi sudah harus menghadapi daun rimbun yang menghalangi. Kinanti harus berulang kali menepis dahan yang hampir mengenai matanya, sementara dia harus mengendalikan kuda. Apa tidak ada jalan lain yang lebih sulit dari ini? Akhirnya Legiwo berbicara juga. Sepertinya jalan yang kau pilih semakin menantang, Bayu. Bayu terus mengibaskan pedang yang ada di tangannya untuk memotong setiap dahan dan ranting yang tumbuh terlalu rendah. Dengan demikian, temannya dapat melalui jalan tanpa takut tertusuk ranting. Entah sudah berapa lama mereka melewati jalan setapak yang sulit dilalui hingga akhirnya sampai di jalan melanda. Bayu menoleh dan bertanya, apa kalian ingin beristirahat dulu? Kinanti menatap matahari yang turun semakin rendah di ufuk barat. Jelas mereka harus beristirahat untuk menyambut malam yang akan segera tiba. Kau pilihlah tempat yang nyaman untuk kita bermalam ini. Kinanti menahan laju kudanya sambil melihat ke sekeliling. Sebaiknya kita istirahat di tempat yang dekat dengan mata air. Baiklah, aku akan mencarinya terlebih dulu. Sementara itu kalian bisa beristirahat di tempat ini. Kinanti yang keras kepala langsung menggeleng. Kita akan mencarinya bersama-sama. Tapi kau berjalan lebih dulu. Mendapat saran seperti itu, Bayu pun tak membantah lagi. Ia memacu kudanya agar berjalan lebih cepat, sementara Kinanti memilih beriringan dengan Legiwo. Menurutmu, dari mana dia memperoleh kuda? Legiwo mendekatkan kudanya dengan Kinanti. Ia bertanya, kau tidak tahu ya, kalau Bayu itu memiliki beberapa koin emas? Hah, benarkah? Tanya Kinanti setengah tidak percaya. Dari mana dia mendapatkan koin emas itu? Nah, itu yang ingin aku ketahui. Mengingat selama ini kita tidak pernah bekerja sama sekali. Akan tetapi Bayu selalu dapat membayar semua biaya yang kita butuhkan. Lalu dari mana dia memperoleh semua itu? Kinanti melirik ke arah Bayu lalu tergagap karena lelaki itu telah berada di depannya. Kinanti tersenyum lebar untuk menutupi rasa gugup karena ketahuan membicarakan dirinya. Dulu, sebelum bertemu dengan kalian, aku sempat bekerja di pertanian. Semua koin yang kudapat tidak pernah kupakai dan selalu kukumpulkan. Bayu memutar kudanya kembali. Dan apa kalian lupa? Dengan senjata yang kita rebut dari gerombolan macan waktu itu, aku sudah menjual pedang mereka dan memperoleh pembayaran yang memuaskan. Mulut Legiwo terbuka lebar, lalu manggut-manggut kala mendengar penjelasan Bayu. Aku sempat mengira kau memperoleh semua koin itu dari hasil merampok. Bayu melancarkan pukulan main-main ke arah bahu Legiwo. Memangnya tamang seperti ini cocok disandingkan dengan kelakuan para penjahat itu. Walau pukulan Bayu hanya main-main, Legiwo tetap meringis kesakitan. Ia mengusap lengan sambil mengamati warnanya yang berubah kemerahan. Lain kali, jika memang ada yang ingin kalian tanyakan padaku, tanyakan saja. Jangan menyimpannya sendiri, lalu berasumsi macam-macam, ujar Bayu. Tangannya menepuk bahu Legiwo sekali lagi, membuat temannya kembali meringis.
Aku sudah bertanya waktu itu, tetapi kau tidak mau menjawab. Keluh Legiwo. Kau itu bertanya saat kita baru mengetahui jika Kinanti telah diculik. Jelas waktunya tidak tepat untuk menjelaskan semua yang tidak berhubungan dengan masalah yang lebih gawat. Gila Bayu pula, Kinanti menyela. Jadi, benar kau akan menjawab semua pertanyaan yang akan kami ajukan? Tergantung dari apa yang akan kalian tanyakan. Bayu, ujar Kinanti dengan hidung dikerutkan. Jangan bercanda dulu. Bayu menghentikan kuda, lalu menggerakkan tangan untuk mempersiapkan Kinanti berbicara. Tanyakan saja, aku akan menjawab sebisanya. Kenapa kau tergesa-gesa ingin pergi dari Kadipaten Condong? Jangan katakan alasannya karena dirimu merasa bosan. Kinanti melipat kedua tangannya di depan dada sambil menatap Bayu serius. Ya, kau benar. Ada alasan lain yang membuatku ingin segera pergi meninggalkan Kadipaten Condong ini. Diarahkannya kuda mereka menuju pohon besar yang tumbuh di pinggiran jalan. Mereka turun dari kuda, lalu duduk melingkar di bawah pohon tersebut. Bayu mulai menceritakan tentang pertemuannya dengan Niragil saat akan membeli kuda. Siapa Niragil? Kinanti kebingungan kalau mendengar nama itu disebut. Kau bertemu dengan pencoleng itu lagi ya? Sekarang Legiwo bertanya dengan nada heran. Mereka duduk bersila di bawah pohon yang rindang sambil terus berbicara. Kali ini Bayu meminta Legiwo untuk menjelaskan semua yang terjadi hingga mereka datang terlambat ke penginapan. Legiwo pun mulai bercerita tentang petualangan mereka sehingga terjebak di antara gerombolan pencoleng. Diceritakan pula ketika dia dihantam dengan batu besar hingga roboh tak berdaya. Luka parah? Tanya Kinanti seolah peduli tapi wajahnya tetap dingin tanpa ekspresi. Kau ingin tahu bagaimana rasanya dihantam dengan batu besar? Legiwo menyaut sebal. Aku itu langsung pingsan dengan darah mengalir deras di kepalaku. Lalu bagaimana dengan Bayu? Apa dia tidak menolongmu sama sekali? Ujar Kinanti sambil melirik ke arah Bayu yang sedang bersandar di batang pohon sambil menikmati semilir angin. Dia itu datang terlambat karena aku yang meninggalkannya terlebih dulu. Legiwo kembali menceritakan saat Bayu menghajar kelima orang pencoleng tersebut. Meski di depan orang lain, Legiwo terlihat pendiam. Di depan Kinanti dan Bayu, ia dapat berekspresi dengan bebas agar ceritanya lebih berkesan. Ia berdiri lalu memperagakan perkelahian yang terjadi 2 malam yang lalu. Kinanti beberapa kali tertawa kala melihat Legiwo menirukan gerakan Bayu saat menghantam musuhnya, sedang orang yang ditirukan gerakannya hanya meringis, menyadari dirinya terlihat menggelikan di mata Kinanti dan Legiwo. Jangan salah paham Bayu, aku kan hanya menunjukkan kembali apa yang kulihat pada Kinanti. Bayu mengibaskan tangan tanda ia tak tersinggung dan menyuruh Legiwo kembali bercerita. Lanjutkan saja, ujarnya. Merasa mendapat dukungan, lidah Legiwo kembali bergerak lincah. Diceritakannya ketika Bayu berhasil membuat rombongan tersebut memohon ampun dan meminta kesempatan hidup sekali lagi. Kau menghabisi mereka semua? Tanya Kinanti gusar. Kurasa para pencuri tidak perlu dihukum sekeras itu, kecuali mereka sudah membahayakan nyawa kita. Kau dengarkan saja cerita Legiwo, jangan memotong di tengah jalan, saut Bayu pula. Legiwo mengangguk cepat. Tidak ada satu orang pun yang mati di tangan Bayu malam itu. Dia itu mengampuni mereka semua, bahkan mengobati ketua mereka dengan obat yang biasa kau berikan untuk kami. Kinanti berdecak karena ia tidak suka jika obat miliknya dipergunakan tanpa izin. Dia sudah akan menegur Bayu, tetapi lelaki muda itu langsung menyambar. Bukannya kau tak suka kalau mendengar mereka mati begitu saja? Anggap saja ini sebagai bentuk kemurahan hati darimu, sehingga mereka bisa sehat kembali. Bibir Kinanti langsung merapat. Dia tak memiliki alasan untuk membantah lagi. Ia langsung melengoskan kepala kembali menatap Legiwo yang sempat salah tingkah karena membongkar rahasia Bayu dan dirinya. Jadi mereka berhasil selamat? Tanyanya. Selamat semua. Sebelum kami pergi, Bayu juga sempat memberikan 1 keping koin emas pada anggota rombongan dan meminta mereka berhenti menjadi pencuri. Kinanti sudah tahu tentang koin emas itu sehingga tak lagi berkomentar. Ia terus menatap Legiwo meminta penjelasan lebih lanjut. Bayu menyerahkan koin itu bukan hanya karena ingin mereka bertobat, tapi karena salah satu di antara mereka adalah teman masa kecilnya Bayu. Legiwo duduk kembali setelah selesai bercerita. Siapa? Wilaga. Dia adalah anak salah satu pedagang dari desa
yang sering bertemu denganku di pasar pon. Bayu menjawab tanpa menoleh ke arah Kinanti dan Legiwo. Tangannya mempermainkan rumput liar yang tumbuh subur di sekitar tempat mereka duduk. Apa hubungannya antara Wilaga dan Iragil? Kinanti merebut batang rumput di tangan Bayu, memaksanya untuk lebih memusatkan perhatian pada mereka. Jangan buat aku kebingungan dan terus memberi keterangan yang berbelit-belit. Bayu menghela nafas, digerakkannya dagu ke arah Legiwo, meminta temannya untuk menjawab mewakili dirinya. Aku meminta kau yang menjawab, bukan Legiwo. Legiwo langsung mengangkat kedua tangan menyerah karena tak ingin menjadi sasaran kemarahan Kinanti. Kau saja yang menjawab. Tidak ada pilihan lain. Terpaksa Bayu yang menjelaskan. Diceritakannya bahwa Wilaga dan Iragil adalah bagian dari gerombolan yang mengambil kantong berisi koin milik Legiwo. Jadi, hanya karena bertemu dengan rombongan pencuri itu, dirimu memutuskan untuk segera pergi dari Kadipaten Condong. Kinanti mengerutkan sambil menggigit bibir karena tidak mengerti arah pembicaraan Bayu. Mereka memaksamu untuk memberikan pil obat itu lagi. Bayu tersenyum. Mungkin penjelasannya memang terkesan berbelit-belit sehingga Kinanti tak kunjung mengerti. Aku sudah memberikan cadangan obat untuk ketua mereka. Jadi bukan itu alasannya. Ya lalu apa? Serempak Kinanti dan Legiwo berteriak karena sudah tidak sabar ingin mengetahui alasan sebenarnya. Bayu mengambil sebatang rumput liar lagi. Kali ini menyelipkannya di sela gigi. Wilaga, dia melaporkanku pada Adipati Joyopati. Di luar dugaan Bayu, baik Legiwo maupun Kinanti tidak berteriak kaget sama sekali. Mereka hanya saling melirik dan menarik nafas panjang. Wilaga melaporkan keberadaanmu meski kamu sudah memberikan koin emas pada mereka, tanya Kinanti dengan tenang. Matanya memandang ke arah Legiwo lalu tersenyum singkat. Sudah kukatakan, berikan saja koin emas itu padaku. Kau sudah lama tidak bertemu dengan Wilaga. Sifatnya sudah tentu jauh berbeda dari masa lalu. Legiwo menambahkan, sorot puas terlihat jelas di matanya. Aku tidak mempermasalahkan koin emas tersebut, ujar Bayu. Ya dirimu memang tidak mempermasalahkan, tapi aku yang meributkannya. Apa kamu tidak sadar, satu keping koin itu bisa untuk membeli satu kereta dengan kuda berkualitas terbaik? Bayu menenggos, ia menarik batang rumput lalu membuangnya ke tanah. Lagi pula, apa yang bisa kau harapkan dari kisah di masa lalu? Ujar Kinanti menyambung ombelan Legiwo. Kau melihat dengan mata sendiri bagaimana Paman Yuanzi tega meracuniku, walaupun dulu dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayahku. Mendengar keluhan bercampur omelan kedua temannya, Bayu tak lagi memiliki alasan untuk membantah. Dia tersenyum karena kehabisan kata-kata. Jadi kau memutuskan untuk keluar kota? Ya, aku masih punya kewajiban yang harus segera dituntaskan. Menolong Endang dan memastikan dia tetap selamat. Setelah itu, barulah aku akan kembali lagi ke sini untuk menghadapi Paman Mergolo Joyopati dan membalaskan dendam kedua orang tuaku. Kinanti membuka mulut lalu menutupnya kembali. Dia tak berani mengatakan bahwa Endang mungkin tak lagi dapat diselamatkan. Jadi kau akan kembali lagi ke Kadipaten Condong? Tanya Legiwo. Aku harus kembali, tapi bukan berarti kalian harus mengikutiku juga. Setelah sampai di Kota Raja, kesempatan terbuka luas untukmu yang ingin mencoba peruntungan baru. Bayu melempar batang rumput pada Legiwo yang duduk termangu. Setelahnya dia menatap Kinanti dan berkata, kenalanmu di Kota Raja pasti akan membantu untuk membongkar rahasia kematian ibumu. Selain itu juga bisa belajar banyak tentang pengobatan, sehingga kau tidak memiliki alasan untuk ikut kembali ke Condong. Kinanti dan Legiwo saling berpandangan. Sulit untuk mengingkari apa yang dikatakan oleh Bayu. Kesempatan mereka memang lebih luas di Kota Raja. Namun membiarkan Bayu kembali ke Condong setelah dia mengantar mereka sampai di Kota Raja dengan selamat terdengar tidak adil. Lelaki itu telah banyak menolong mereka. Kita sudah terlalu lama beristirahat di sini. Ayo, segera pergi. Bayu berdiri sambil mengibas-ngibaskan pakaiannya dari rumput yang menempel. Kinanti dan Legiwo berdiri lamat-lamat. Kening keduanya berkerut melihat banyaknya bunga rumput yang menempel di baju. Kinanti bahkan nyaris menjerit kala mendapati ada seekor cacing merayap di dekat kakinya. Dia melompat, memegang lengan Bayu dengan tangan gemetar. Hewan kecil menjijikan, singkirkan dia dari kakiku. Loh, bukankah cacing itu sudah mati terinjak oleh kakimu? Ujar Legiwo sambil terkekeh.
Coba lihat itu di bawah sandalmu. Cacing itu pasti sulah gepeng, bukan menenangkan Kinanti. Ucapan Legiwo itu justru membuat gadis itu menjerit ketakutan. Diangkatnya satu kaki dan memeriksa bagian bawah sandal, tetapi tak didapatinya hewan melata tersebut. Belum puas dengan apa yang dia lihat, Kinanti kembali mengangkat satu kaki yang lain. Sama dengan sandal di sebelah kanan, tidak ada cacing yang menggeliat atau mati di bawahnya. Kau menipuku, teriak Kinanti sambil menunjuk hidung Legiwo. Ya kamu saja yang mudah ditipu, keke Legiwo lagi. Lagi pula kenapa sih kamu harus takut pada hewan sekecil itu? Dia itu kan gak bisa gigit, kerjanya hanya menggeliat di tanah saja. Tangan Kinanti masih menunjuk ke dada Legiwo, bibirnya bergetar ingin memaki temannya itu, namun ia mengurungkan niatnya tersebut dan memalingkan wajah ke arah lain. Percuma marah padamu, kita berdua sama-sama orang yang mudah tertipu. Kinanti menarik lengan Bayu, mengajaknya untuk segera menaiki kuda. Ucapan Kinanti, walau tidak diucapkan dengan suara keras, membuat Legiwo tidak dapat berkutik lagi. Dia mengekor di belakang Bayu dan Kinanti menuju tempat kuda mereka diikat. Jangan terlalu keras pada Legiwo, tegur Bayu pada Kinanti. Dia mulai duluan dengan cara menakutiku, bantah Kinanti. Bukan Legiwo yang meletakkan cacing di dekat kakimu. Iya, tapi dia berbohong dengan mengatakan ada cacing di sandalku. Perdebatan terus berlangsung hingga mereka berhenti di tengah jalan. Legiwo terpaksa berdiam diri sambil memandang kedua temannya yang sibuk berdebat. Dia menggaruk hidung seraya mengamati Bayu dan Kinanti yang tidak mau mengalah satu sama lain. Mereka berdua lebih sering bertengkar dibandingkan akur, tapi Legiwo tahu Bayu rela membahayakan dirinya demi bisa menyelamatkan Kinanti, dan oleh karena itu pula dia tidak berminat untuk melerai pertengkaran keduanya. Legiwo memutuskan untuk berjongkok sambil bertopang dagu mendengarkan perdebatan Kinanti dan Bayu. Pertengkaran mulut yang dimulai oleh Bayu yang membela Legiwo berlanjut ke permasalahan lain yang tidak kalah sepele. Kini mereka ribut karena harus pergi tepat di saat matahari berada di atas kepala. Kalau saja kau langsung memberitahukan masalahmu, kita dapat berangkat pagi-pagi buta. Kinanti menjilangkan kedua tangan di depan dada. Apa kau lupa? Aku juga baru tahu saat aku bertemu dengan Niragil di pasar hewan. Bagaimana mungkin aku bisa memberitahumu di pagi hari sebelum aku bertemu dengan Niragil? Legiwo mencongkel hidungnya menggunakan jari kelingking untuk membersihkan kotoran yang telah mengering. Tidak ada gunanya mendengarkan keributan yang ditimbulkan oleh dua orang yang ada di depannya ini. Bahkan burung yang didengarnya ramai berkicau di atas pohon saat mereka beristirahat tadi kini sunyi senyap. Mungkin hewan bersayap itu telah terbang menjauh karena takut mendengar keributan yang ditimbulkan oleh Bayu dan Kinanti. Entah berapa lama waktu yang terbuang sia-sia hingga akhirnya Legiwo memutuskan berdiri. Dia berjalan mengitari Bayu, menunjuk 3 ekor kuda yang sibuk merumput. Perdebatan antara Kinanti dan Bayu belum juga usai. Bahkan hingga lebih Legiwo selesai menyisir surai ketiga ekor kuda mereka, Legiwo menggelengkan kepala lalu beranjak ke dalam hutan. Pada saat seperti ini, mustahil untuk mengharapkan mereka dapat segera berangkat ke kota raja. Lebih baik Legiwo mencari bahan makanan untuk mereka santap di perjalanan. Tidak jauh dari tempat mereka berada, terlihat sebatang pohon jambu air yang mulai berbuah dengan tangkas di panjatnya, sebab sudah terbiasa memetik buah langsung di pohon semasa ia tinggal di Duku Telaga Bening. Bahkan dari pohon jambu air, suara yang ditimbulkan oleh Kinanti dan Bayu masih terdengar jelas. Mungkin perdebatan mereka itu tidak akan selesai sampai malam hari, keluh Legiwo. Dikoreknya telinga yang terasa gatal, lalu berbaring di dahan pohon jambu air yang cukup besar. Batang pohon ini saja lebih besar dari pelukan 2 orang dewasa, sehingga dahannya pun berukuran sangat besar. Legiwo dapat berbaring dengan nyaman sambil menikmati semilir angin. Legiwo, teriak Kinanti mengejutkan jiwa yang tidur ayam. Dia langsung duduk, nyaris terpelanting ke bawah. Beruntung dia sempat menyambar dahan lain yang melintang di atas kepalanya. Legiwo hilang, jerit Kinanti panik, disusul oleh teriakan Bayu yang ikut terkejut kala menyadari Legiwo tak lagi berada di dekat mereka. Dari atas pohon, Legiwo mendengar teriakan panik Kinanti yang merasa kehilangan dirinya. Senyum tersungging di bibir. Ya, ternyata gadis pemarah itu tetap khawatir kalau ia sampai menghilang. Aku ada di sini, teriak Legiwo untuk memberitahukan keberadaannya.
Legiwo langsung merosot turun ke bawah. Ia bergegas mengumpulkan buah jambu air yang telah dipetiknya dan dilempar ke tanah terlebih dulu. Ia berlari-lari kecil menuju Bayu dan Kinanti yang menunggu dengan wajah tidak sabaran. Sebelum Kinanti bersuara, Legiwo berbicara lebih dulu. Sudah selesai bertengkarnya. Satu sudut bibir Bayu berkedut, tetapi dia tak menjawab. Pandangannya terarah ke arah buah jambu air yang berwarna merah di tangan Legiwo. Legiwo yang menyadari akan arah pandangan Bayu segera menyerahkan buah tersebut ke tangan temannya. Nih, kau pasti kehausan kan? Karena tadi cukup lama berdebat dengan Kinanti. Ini semua gara-gara dirimu. Gadis yang dimaksud menyambar kalimat Legiwo bukannya tersinggung. Legiwo justru tertawa. Ia juga menyerahkan buah jambu air yang paling merah kepada Kinanti. Jadi, kapan kita akan berangkat? Tanya Legiwo. Setelah kuda kita kenyang, saut Bayu. Bayu Aji menoleh ke arah kuda mereka dan meringis melihat surai para kuda tak lagi berantakan. Kau yang melakukan ini? Tanyanya. Ya memangnya apalagi yang bisa aku lakukan selama kalian sibuk bertengkar. Sekali ini Bayu yang kalah telak. Dia kesulitan memberi alasan karena apa yang dikatakan oleh Legiwo benar adanya. Berbeda dengan Kinanti, bukannya merasa bersalah, dia justru bersiul seperti laki-laki karena melihat keadaan kuda kesayangannya. Sedang kedua temannya mengerang karena belum pernah mendengar seorang gadis bisa bersiul seperti itu. Kinanti tidak peduli dengan tanggapan yang diberikan oleh Bayu maupun Legiwo. Jadi kita bisa berangkat sekarang? Bayu mengangguk, tetapi ia memutuskan untuk bertanya pada Legiwo. Apakah jalan yang harus kita tempuh itu masih jauh? Sebentar lagi kita harus menyeberangi sungai yang cukup lebar. Nah, seingatku ada jembatan di sana. Nah, kalau kita sudah melewati jembatan, kita harus menghabiskan waktu 3 atau 4 hari lagi sebelum sampai ke kota raja. Legiwo mengingat-ingat rute yang pernah ditempuhnya dulu. Apakah kau ingat jembatan itu ada di mana? Nah, itu masalahnya. Aku itu tidak ingat sama sekali apakah jembatan itu berada di hilir atau jembatan itu berada di hulu sungai. Ya begitulah teman-teman, luar biasa kisahnya dan makin seru aja di sini bagaimana keberadaan Bayu Aji ya sudah diketahui karena jadi saat ini kan Bayu Aji kan ada di Kadipaten Condong ya, di mana itu adalah tanah kelahiran dia dan di sekitaran banyak yang kenal sama Bayu Aji. Jadi tetap aja walaupun sekarang Bayu Aji sudah dewasa tapi kan seperti yang kakaknya Niragil itu dia tahu tuh, ini kayaknya Raden Arya Dharmayasa yang ternyata memang sedang dicari-cari dan memang kepala dari Raden Arya Dharmayasa itu dihadiahi dengan keping emas yang sangat banyak. Jadi di sini dia berusaha cabut aja dulu dah karena memang tujuan dari Raden Arya Dharmayasa atau Bayu Aji ini adalah mencari keberadaan wanita yang bernama Endang sebagai pesan daripada ibunya Endang ya kepada Bayu Aji sendiri. Luar biasa, makin penasaran buat besok part 17 pasti makin seru. Terima kasih kepada Mbak Nana Septiana atas kisah luar biasanya dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain silakan bisa menulis di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya dengan kisah barusan bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, di share juga dong untuk link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung silakan bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami semakin semangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi besok masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.